Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian, anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, untuk hari ini Ibu Guru akan menerangkan tentang mengenal negara-negara ASEAN, khususnya negara Brunei Darussalam dan negara Malaysia. Sebelum pembelajaran dimulai, di sini Bu Guru akan menyebutkan tujuan yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini nanti. Untuk yang pertama, menyebutkan batas-batas negara Brunei Darussalam. Yang kedua, menjelaskan identitas negara Brunei Darussalam. Yang ketiga, menjelaskan letak astronomi negara Brunei Darussalam. Yang keempat, menyebutkan bentuk kerjasama Brunei Darussalam dengan negara ASEAN. Kemudian yang kelima, menyebutkan batas-batas negara Malaysia. Yang keenam, menjelaskan identitas negara Malaysia. Yang ketujuh, menjelaskan letak astronomi negara Malaysia. Kemudian yang kedelapan, menyebutkan bentuk kerjasama Malaysia dengan ASEAN. Anak-anak, di sini Ibu menayangkan tentang gambar bendera negara Brunei Darussalam yang berwarna kuning, kemudian di tengahnya dibelah warna putih dan hitam. Di situ ada gambar bulan sabit, itu melambangkan bahwa negara Brunei Darussalam itu agama Islam sebagai agama resmi negara Brunei Darussalam. Kemudian gambar selanjutnya anak-anak, di sini ada peta Brunei Darussalam. Kamu amati di situ. Nah, di situ ada batas-batas negara Brunei Darussalam. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Sabah, negara bagian Malaysia. Sebelah selatan berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Tuh, mengenai batas-batas negara Brunei Darussalam. Kemudian saya lanjutkan identitas negara Brunei Darussalam. Untuk nama resminya itu negara Brunei Darussalam. Ibu kotanya Bandar Seri Begawan. Kemudian pemerintahannya Kesultanan. Kepala negaranya Sultan. Bahasa utamanya Melayu. Ini sebagai bahasa resmi. Selain itu ada Inggris dan Tiongkok. Kemudian agama utama Islam. Ini sebagai bahasa agama resmi. Kemudian selain Islam itu ada Buddha dan Kristen. Kemudian rakyatnya bangsa Melayu. Penduduknya tahun 2015 0,4 juta jiwa. Mata uangnya dolar Brunei. Kemudian lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Istana Kesultanan namanya Nurul Iman. Kemudian bandar udaranya Bandar Udara Bandar Sri Begawan atau disingkat
BWN. Perusahaan penerbangan namanya Royal Brunei Airlines. Kemudian berdasarkan letak astronominya, negara Brunei Darussalam terletak antara 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara. Jadi semuanya berada di lintang utara. Dan 114 derajat bujur timur sampai 115,5 detik bujur timur. Ini dilihat dari letak astronominya, berarti Brunei Darussalam itu mempunyai iklim tropis. Langsung kita beralih ke masalah iklim di negara Brunei. Brunei memiliki iklim tropis, temperatur dan kelembapan udara di Brunei cukup tinggi karena letaknya dekat dengan pantai dengan ketinggian yang relatif rendah. Rata-rata temperatur harian Brunei Darussalam antara 24 derajat sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan yang terjadi berkisar antara 2.500 sampai 3.000 mm per tahun. Semakin ke wilayah pedalaman, curah hujannya semakin besar. Kemudian dilanjutkan bentang alam, ya. Anak-anak, bentang alam untuk negara Brunei Darussalam, pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas. Dan wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Pada bagian selatan, reliefnya relatif kasar dan berbukit-bukit, serta berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Ketinggian daerah selatan berkisar 1.000 sampai 1.500 meter di atas permukaan air laut dan merupakan bagian dari lereng pegunungan Crocker. Di bagian barat wilayah Brunei terdapat aliran Sungai Baram. Sungai Baram ini memiliki arti penting bagi kegiatan lalu lintas penduduk Brunei Darussalam. Kemudian penduduknya, ya. Jumlah penduduk Brunei Darussalam tahun 2020 yaitu sebesar 437.479, naik menjadi 4.515 jiwa jika dibanding dengan tahun 2019 atau naik 1,07%. Di tingkat global, jumlah penduduk Brunei ada di peringkat 175 negara dengan jumlah penduduk paling sedikit. Anak-anak, dilanjutkan bahasa dan agama yang ada di negara Brunei Darussalam. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris maupun Tiongkok. Ini sebagai bahasa kedua. Lebih dari 60% penduduk Brunei memeluk agama Islam. Sudah sejak dahulu Brunei merupakan kerajaan Islam. Kemudian di bidang perekonomian. Ya, anak-anak, untuk kegiatan perekonomian negara Brunei sebagian besar ditopang dari hasil minyak dan gas bumi. Saat ini Brunei merupakan negara yang paling tinggi dalam pendapatan per kapitanya di antara negara-negara Asia. Oleh karena itu,
Brunei dijuluki sebagai negara petrodolar Asia Tenggara. Daerah pertambangan minyak bumi terdapat di Seria, lepas pantai Kuala Belait, Ampar, dan Jerudong. Industri utama kedua yang memberikan kontribusi bagi devisa negara adalah tekstil, makanan dan minuman, serta bahan bangunan. Itu di bidang ekonomi. Kemudian sumber daya alam. Ya, anak-anak, minyak dan gas ini merupakan sumber daya alam andalan yang terbesar di hampir seluruh wilayah Brunei. Perikanan merupakan sumber daya alam kedua terbesar setelah minyak dan gas bumi. Kemudian di sini saya tayangkan ladang minyak terpenting di Brunei terdapat di Seria yang merupakan kawasan pesisir. Selain itu terdapat pula ladang minyak lepas pantai yang terdapat di Kuala Belait, Jerudong, dan Ampar. Nah, ini merupakan ladangnya minyak negara Brunei Darussalam. Nah, di sini ada beberapa kerjasama yang dilakukan oleh negara Brunei Darussalam baik terhadap negara-negara di ASEAN, ya, di Asia Tenggara, Asia maupun kerjasama yang sifatnya internasional. Pada tahun 1984, Brunei Darussalam resmi bergabung dengan ASEAN. Ini berarti sifatnya dalam wadah kerjasama regional di kawasan Asia bagian Tenggara. Kerjasama internasional yang diikuti oleh negara Brunei, di antara lain ada WTO. Ya, ini ada World Trade Organization, kemudian ada G7, ada APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, ya, kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Kemudian ada OPEC, ini organisasi of Petroleum Exporter Countries, artinya negara-negara pengekspor minyak. Termasuk juga ada OKI, Organisasi Konferensi Islam. Brunei menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Nah, ini kerjasama yang dilakukan oleh negara Brunei Darussalam. Untuk negara Brunei Darussalam selesai, kita lanjutkan membahas negara Malaysia. Kita sekarang pergi ke negara Malaysia. Nah, anak-anak, di sini saya tayangkan ya, lambang negara Malaysia dan bendera negara Malaysia. Ini gambarnya. Kemudian saya tampilkan peta Malaysia. Nah, anak-anak, di sini untuk Malaysia itu dibagi menjadi dua bagian, ya. Ada Malaysia bagian barat dan Malaysia bagian timur. Kemudian identitas negara Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Kemudian bahasa resminya Melayu. Nah, ini sebagai bahasa resmi. Selain Melayu, ada Cina, ada Tamil, kemudian ada bahasa Inggris. Agamanya, agama Islam ini sebagai agama resmi. Selain itu ada Konghucu, ada Tao, ada Buddha, ada Hindu, dan ada Kristen.
Pemerintahannya monarki konstitusional. Sedangkan kepala negaranya yang dipertuang agung Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Kemudian letak astronominya, negara Malaysia itu terletak 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara. Kemudian garis bujurnya 100 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur. Jadi sama seperti negara Brunei tadi ya, semuanya berada di lintang utara semua. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia yang berada di lintang selatan itu ada 11 derajat. Kemudian satuan mata uangnya untuk Malaysia itu ringgit atau dolar Malaysia. Kota-kota penting, ada Kuala Lumpur, ada Kuching, ada Kota Kinabalu, ada Penang. Lagu kebangsaan, negaraku. Kemudian hari kemerdekaan, 31 Agustus 1957. Jadi bulannya sama dengan Indonesia, Agustus. Kemudian maskapai penerbangannya Malaysia Airlines System atau disingkat MAS. Bandar udaranya Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur atau disingkat KLIA. Itu mengenai identitas negara negara Malaysia. Maaf. Kemudian keadaan alamnya. Keadaan alam, letak dan batas secara geografis. Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian Indonesia, Selat Singapura, Selat Malaka, dan Thailand. Secara astronomi, seperti yang saya katakan tadi, Malaysia terletak 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 120 bujur timur. Batas-batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Dilanjutkan, Malaysia yang terdiri dari 2 bagian tadi ya. Untuk yang Malaysia bagian barat itu terletak di Semenanjung Malaya yang terdiri atas 11 negara dalam bentuk kesultanan. Untuk yang pertama, Selangor. Kemudian yang kedua, Negeri Sembilan. Yang ketiga ada Johor. Yang keempat ada Pahang. Kemudian yang kelima ada Perak. Yang keenam ada Kelantan. Yang ketujuh ada Trengganu, kedelapan ada Kedah, 9 ada Perlis, 10 ada Malaka, 11 ada Penang. Kemudian Malaysia bagian timur yang terletak di Pulau Kalimantan ya, berbatasan dengan Indonesia. Ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada Sarawak, kemudian yang kedua ada Sabah. Demikian anak-anak mengenai keadaan geografis negara Malaysia. Kemudian dilanjutkan penduduk. Penduduk. Malaysia tahun 2015 jumlah penduduknya
30,8 juta jiwa dengan pertumbuhan 0,3% per tahun. Penduduk Malaysia terdiri atas orang Melayu 50%, Tiongkok 37%, India 11%. Sisanya adalah orang-orang Eurasia, kemudian ada Eropa, dan keturunan bangsa lain. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Malaysia. Bahasa tersebut hampir sama dengan bahasa Indonesia karena keduanya itu sama-sama berakar dari bahasa Melayu. Namun bahasa Inggris juga digunakan sebagai bahasa nasional. Ini mengenai penduduk. Kemudian di bidang perekonomian negara Malaysia. Sebagai negara agraris, perekonomian utama Malaysia juga banyak tergantung dari hasil pertanian. Lebih dari separuh penduduk Malaysia bekerja di bidang pertanian. Kemudian sumber devisa terbesar bagi negara ini masih mengandalkan penjualan barang tambang dan minyak dan gas, ditambah hasil perkebunan karet yang melimpah. Kemudian kegiatan ekspor dan impor di Malaysia ini banyak dilakukan melalui pelabuhan laut terbesar yaitu Port Swettenham. Ini pelabuhan laut terbesar negara Malaysia. Kemudian sumber daya alam. Anak-anak, sama seperti negara-negara sebelumnya, Malaysia memiliki lahan pertanian dan perkebunan serta hutan yang cukup luas. Hasil pertanian terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti padi dan sayur mayur. Hasil utama dari perkebunan yaitu karet dan kelapa sawit. Anak-anak, dilanjutkan di bidang pertambangan. Malaysia merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Barang tambang lain yang dihasilkan selain timah itu ada bauksit, ada batu bara, ada besi, ada tembaga, emas, dan perak. Jadi kelebihan negara Malaysia itu tambang timahnya. Ini merupakan terbesar di dunia. Kemudian dilanjutkan kerjasama. Kerjasama negara Malaysia baik yang bersifat bilateral, regional, internasional, maupun yang kawasan. Kerjasama Malaysia merupakan salah satu negara yang turut dalam pendirian kerjasama regional ASEAN. Selain itu, dia terlibat aktif dalam beberapa organisasi internasional. Termasuknya di situ ada ADB, ada ASEM, ada ESCAP, ada FAO, ada BIBRD, kemudian ada IDA, ada IFC, ada IMF, ada ILO, ada UNESCO, ada WHO, ada WIFO, kemudian ada APEC. Untuk ADB itu kepanjangan dari ASEAN Development Bank, atau Bank Pembangunan Asia. Jadi di sini berperan penting terkait dengan pembangunan untuk
negara-negara Asia. Jadi memberikan pinjaman. Kemudian yang kedua ada ASEM. ASEM itu Asia Eropa Meeting. Jadi pertemuan benua Asia dengan Eropa. ASEM merupakan forum yang dibentuk untuk membicarakan berbagai permasalahan yang melibatkan negara-negara di Eropa dan di Asia. Kemudian ada ESCAP atau The Economy and School Commission of Asia and the Pacific, atau artinya Komite Ekonomi dan Sosial untuk Asia dan Pasifik. Jadi ini anggotanya terdiri dari negara-negara yang berada di benua Asia dan benua Pasifik. ESCAP merupakan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB yang bergerak di bidang pembangunan ekonomi dan sosial khususnya di kawasan Asia dan Pasifik. Kemudian di situ ada FAO atau Food and Agriculture Organization atau organisasi pangan dan pertanian. Ini bersifat internasional. Kemudian ada IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, atau bank untuk rekonstruksi dan pembangunan. Kemudian ada IDA, International Development Association, atau Asosiasi Pembangunan Internasional. Kemudian ada IFC, International Finance Corporation. Nah, IFC itu adalah institusi keuangan internasional yang menawarkan jasa investasi, saran bisnis, dan pengelolaan aset untuk meningkatkan pembangunan sektor swasta pada negara berkembang. Kemudian ada IMF, ya, IMF, International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Kemudian ada ILO, International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional. Kemudian ada UNESCO, United Nations Education, Scientific and Culture Organization atau organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dilanjutkan, ada WHO. Ini kepanjangan dari World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian ada WIPO, World Intellectual Property Organization atau organisasi hak atas kekayaan intelektual dunia. Kemudian ada APEC, kepanjangan dari Asia Pasifik Economy Cooperation atau kerjasama ekonomi yang diikuti oleh benua Asia dan Pasifik. Kemudian ada APEC.
merupakan forum ekonomi 21 negara di lingkar Pasifik yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan berbasis di kawasan Asia Pasifik. Ya, ini anak-anak terkait dengan kerjasama yang diikuti oleh negara Malaysia, baik yang bersifat bilateral, multilateral, regional, dan internasional. Materi tentang negara-negara ASEAN, khususnya negara Brunei Darussalam dan Malaysia, saya akhiri sampai di sini. Kemudian tugas Bu Guru nanti saya kirim lewat Google Classroom. Akhir kata, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.